Hantu Angkot Halim Kampung Makassar. Malam itu, Rudi baru saja pulang lembur dari tempat kerjanya di daerah Cawang. Karena sudah terlalu larut, ojek online sulit didapat. Akhirnya, ia memutuskan naik angkot yang masih terlihat melintas menuju Halim. Saat angkot itu berhenti di depannya, Rudi ragu sejenak. Kendaraan tua itu tampak kumal dan lampunya redup. Namun, karena tak ada pilihan lain, ia tetap naik. Di dalam, hanya ada seorang ibu tua yang duduk diam di pojok, tertunduk dalam kegelapan. Supirnya juga tak banyak bicara, hanya sesekali melirik Rudi lewat kaca spion. Rudi duduk di dekat pintu, berusaha mengusir rasa gelisahnya. Namun, suasana angkot itu terasa sangat aneh. Udara di dalamnya dingin dan berbau anyir. Ia mencoba membuka jendela, tapi kaca angkot seolah terkunci rapat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, hingga tiba-tiba ibu tua di pojok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya berbisik lirih. "Mas, sudah malam ya? Saya juga pernah pulang malam begini." Rudi menelan ludah. Suara ibu itu dingin, seperti bergetar di udara. Ia mencoba tersenyum sopan, tapi jantungnya berdebar kencang. Lalu, ibu itu melanjutkan. Suaranya sedikit bergetar. "Tapi saya nggak pernah sampai rumah." Saat itu juga, kepala ibu itu tiba-tiba miring dengan posisi yang tidak wajar, dan tubuhnya perlahan menghilang dalam kabut tipis. Rudi tersentak, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia buru-buru menoleh ke arah supir, berharap ini hanya halusinasinya. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika menyadari bahwa supir angkot itu menatapnya dengan senyum. Mengerikan, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. "Tenang, Mas, kita semua di sini juga nggak pernah sampai tujuan." Saat itu juga, Rudi melihat keluar jendela dan menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Jalanan di luar tidak berubah seolah angkot ini terus berputar di jalan yang sama. Lampu-lampu jalan tampak redup dan tidak ada kendaraan lain yang melintas. Dengan panik, Rudi segera merogoh pintu untuk melompat keluar. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, sesuatu mencengkeram bahunya, tangan dingin, seperti tangan mayat. Semua menjadi gelap. Keesokan paginya, sebuah angkot tua ditemukan terbengkalai di pinggir jalan. Halim, mesinnya masih menyala, tapi tidak ada supir atau penumpang di dalamnya. Hanya ada satu tas yang tertinggal dengan KTP milik seorang pria bernama Rudi, yang hingga kini belum ditemukan. Angkot atau kurung batang. Seminggu kemudian, Joko, seorang tukang ojek, melintasi jalan Halim yang sepi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana jalanan dipenuhi kabut tipis yang tidak wajar. Saat melewati sebuah tikungan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah angkot tua teronggok di pinggir jalan dengan lampu redup yang berkedip-kedip. Joko mengerem mendadak. Ia mengenali angkot itu. Beberapa hari lalu, kendaraan ini ditemukan kosong tanpa supir dan penumpang. Hanya menyisakan sebuah tas dengan identitas seseorang bernama Rudi. Sejak saat itu, warga sekitar menghindari jalan ini saat malam tiba. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Joko turun dari motornya dan berjalan mendekat. Ia melongo ke dalam angkot yang pintunya setengah terbuka, kosong. Namun, saat ia hendak berbalik, terdengar suara aneh dari dalam angkot seperti seseorang yang berbisik, "Tolong!" Joko tersentak. Matanya membesar saat ia melihat ke dalam lagi. Di kursi belakang, samar-samar, ia melihat sesosok pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Mulut pria itu bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang sulit dipahami. "Jangan masuk." Namun, sebelum Joko sempat berpikir, suara mesin angkot tiba-tiba meraung. Lampu di dalamnya berkedip liar. Dan dalam sekejap, pintunya menutup sendiri dengan suara keras. "Bieraka!" Joko berusaha berlari, tapi seolah ada kekuatan yang menariknya ke dalam. Sekitarnya berputar, dan dalam hitungan detik, ia menemukan dirinya bukan lagi di jalanan.
Halim melainkan di dalam sebuah ruangan gelap. Ia terperangkap. Dinding di sekelilingnya bukan lagi jendela angkot, melainkan jeruji besi yang berkarat. Suara rantai beradu bergema di udara. Joko menyadari satu hal yang membuatnya nyaris pingsan. Angkot itu telah berubah menjadi kurung batang, kandang besi gaib yang digunakan untuk memenjarakan roh penasaran. Di sekelilingnya, sosok-sosok samar tampak terduduk lunglai di dalam kurungan. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat seperti mayat yang sudah lama membusuk. Salah satu dari mereka adalah pria yang tadi ia lihat Rudy. "Kita tidak bisa keluar," Rudy berbisik lemah. "Angkot ini jebakan. Sekali masuk, kita akan terus terjebak di dalam, menjadi bagian dari arwahnya." Joko panik. Ia mencengkeram jeruji dan mencoba mengguncangnya sekuat tenaga, namun tak bergeming. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Dari balik kegelapan, sesosok makhluk tinggi kurus dengan wajah setengah hancur muncul. Ia tersenyum miring, matanya berkilat kehitaman. "Selamat datang, penumpang baru." Joko ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Angkot yang telah berubah menjadi kurung batang itu kini telah menambah satu roh baru dalam jerujinya. Dan di luar sana, di jalanan Halim yang sepi, angkot tua itu masih menunggu, mencari penumpang berikutnya. Pembalasan dari dalam kurung batang. Malam itu, Andi yang baru saja pindah ke Jakarta merasa sedikit cemas. Rumah barunya di dekat Halim tampak sepi, dan jalanan sekitar tampak gelap, jauh dari keramaian. Meskipun jarak rumahnya dengan tempat kerjanya tidak terlalu jauh, ia merasa tidak nyaman dengan suasana malam yang mencekam. Terlebih, teman-temannya sempat memperingatkan tentang cerita angkot berhantu yang sering muncul di sekitar Halim. Tetapi Andy tak mempercayainya. Namun, saat hendak keluar untuk membeli makan malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sebuah angkot tua melintas dengan lampu yang berkedip. Tanpa ragu, Andi memutuskan untuk menumpang angkot tersebut karena sudah sangat larut dan tak ada kendaraan lain yang lewat. Begitu Andi naik dan duduk, ia merasa suasana angkot itu aneh, seperti ada sesuatu yang tak beres. Angkot itu tak sepi di dalamnya. Ada beberapa penumpang lain yang duduk terdiam. Semua mengenakan pakaian lama dan tampak suram. Namun, mereka tidak menatap satu sama lain. Seolah semua terperangkap dalam dunia mereka sendiri. Andi merasa sedikit cemas, tetapi dia mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan melihat jalan di luar jendela. Saat itu, tiba-tiba seorang penumpang di depannya, seorang pria muda dengan wajah pucat, menoleh ke arah Andi dan tersenyum lemah. "Kamu baru ya?" Pria itu bertanya dengan suara yang serak. Andi mengangguk ragu. "Iya, saya baru saja pindah ke sini. Ada yang aneh dengan angkot ini, ya?" Pria itu hanya tersenyum semakin lebar. Matanya seperti kosong. "Kamu tidak tahu apa-apa?" "Ya, kamu akan tahu. Kalau kamu beruntung, mungkin bisa keluar." Andi merasa tubuhnya kaku. Ada sesuatu yang sangat salah dengan angkot ini. Saat ia hendak bertanya lebih lanjut, suara rem angkot yang keras membuatnya terkejut. Angkot itu berhenti mendadak. "Sampai tujuan, Mas," kata sopir angkot yang wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Suara sopir itu dalam, dingin, seperti datang dari kedalaman kegelapan. Andi merasa bingung. "Tujuan? Bukannya ini Jalan Halim?" Sopir itu hanya tertawa pelan, suaranya bergetar. "Bukan Halim, bukan tujuanmu. Tidak ada yang bisa keluar dari sini." Sebelum Andi sempat bertanya lagi, angkot itu tiba-tiba berubah, seperti menyusut dan mengerut. Dinding angkot seolah terbuat dari besi yang berkarat, menyelubungi Andi dalam kurungan sempit. Andi berteriak, namun suaranya teredam, seolah angkot itu menelan semuanya. Angkot itu berubah menjadi sebuah kurung batang, sebuah penjara yang tidak hanya mengurung tubuh, tetapi juga roh. Andi melihat ke sekitar dan menyadari ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, beberapa sosok penumpang
yang tampak lemah dan tak bernyawa kini mulai bergerak perlahan. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap dalam kurungan ini. Mereka yang telah lama terlupakan. Salah satu roh, seorang wanita muda dengan wajah yang penuh luka, mendekat. "Kamu masih bisa keluar, kalau kamu tahu caranya," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Tapi, hanya jika kamu mau mengorbankan seseorang." Andi merasa tubuhnya gemetar. "Apa maksudmu? Mengorbankan siapa?" Wanita itu menatap Andi dengan mata kosong. "Ada yang harus dibawa sebagai gantinya." Salah satu dari mereka. Dia menunjuk ke roh yang duduk di dekat Andi, seorang pria yang tampak seperti Rudy. "Kamu harus menggantikan mereka, atau kamu akan terjebak di sini selamanya." Andi menggigil. Di dalam kegelapan kurung batang ini, ia merasakan kedalaman kegelapan yang sangat mencekam. Lebih dari sekadar penjara fisik, ia merasa terpojok, tak tahu harus berbuat apa. Waktu seperti berhenti di dalam penjara ini, tiada yang tahu bagaimana keluar. Hanya ada satu pilihan yang terpaksa dihadapi. Apakah Andi akan memilih untuk meninggalkan satu roh? Ataukah dirinya akan menjadi bagian dari angkot yang menghantui ini selamanya? Saat Andi menoleh ke belakang, ia melihat sosok pria yang tadi menawarinya senyum kosong. Wajahnya semakin mengerikan, seolah tubuhnya terurai dalam kegelapan. Tubuh yang tidak lagi manusia. Suaranya bergema di kepala Andi. "Semua orang yang naik angkot ini akan menjadi bagian dari kami selamanya." Sebelum Andi bisa merespon, suara keras terdengar dari luar kurungan. Tiba-tiba, angkot itu berguncang hebat, dan suara ketukan di luar makin keras, seakan ada yang berusaha masuk. Tiba-tiba, angkot itu melaju cepat, meninggalkan kurung batang yang semakin sempit, dan tubuh Andi terlempar kembali ke dunia yang familiar. Namun, entah bagaimana, saat ia memandang sekeliling, Andi sadar wajahnya kini tak lagi bisa dilihat oleh siapapun. Ia menjadi salah satu dari mereka, penumpang yang terperangkap, yang terus mencari korban baru, perjalanan tanpa akhir. Malam itu, Reno, seorang dukun muda yang baru pulang dari sebuah ritual di Cawang, mendengar kabar tentang angkot berhantu di Halim. Ia bukan orang yang mudah percaya dengan cerita-cerita mistis, tetapi banyak warga sekitar bercerita bahwa angkot tersebut masih sering terlihat beroperasi di tengah malam, menjemput penumpang yang tak pernah kembali. Dengan tekad untuk mengakhiri kutukan ini, Reno mempersiapkan sesajen dan beberapa jimat pelindung sebelum berangkat. Ia sengaja menunggu di pinggir jalan Halim yang sepi, berharap bisa memanggil angkot tersebut. Tak lama kemudian, sebuah angkot tua muncul dari kejauhan. Lampunya redup berkedip-kedip, dan mesinnya menggeram lirih seperti suara rintihan. Ketika angkot itu berhenti di hadapannya, pintunya terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Tanpa ragu, Reno melangkah masuk. Di dalam, ia melihat beberapa penumpang yang duduk diam. Wajah mereka pucat, mata kosong, dan tubuh mereka tampak memudar dalam kegelapan. Salah satunya adalah seorang pria yang masih tampak sedikit lebih hidup dibanding yang lain, Andi. Ketika mata mereka bertemu, Andi berbisik dengan suara bergetar, "Kamu harus keluar sebelum semuanya terlambat." Namun, Reno hanya tersenyum tipis. Ia sudah tahu risikonya. Ia menatap ke depan, tepat ke arah sopir angkot yang wajahnya masih tersembunyi dalam bayang-bayang. Suara sopir itu akhirnya terdengar, berat dan dingin. "Kamu juga ingin pulang, nak?" Reno merogoh kantongnya dan menggenggam sejumput garam serta daun sirih. Ia menaburkan garam itu di lantai angkot sambil melantunkan mantra pemutus kutukan. Seketika, angkot itu mulai bergetar hebat. Lampunya berkedip semakin cepat, dan penumpang-penumpang hantu mulai menggeliat seolah merasa kesakitan. Sopir itu menggeram marah. Tubuhnya yang semula tertutup bayangan kini terlihat wajahnya hitam legam, dengan mata merah menyala dan senyum penuh gigi tajam. Ia berusaha menghentikan Reno, tetapi semakin banyak garam yang ditaburkan, semakin lemah kekuatan angkot itu. Dari balik kursi penumpang,
Andi dan roh-roh lain mulai berubah. Warna pucat mereka perlahan memudar, seperti kembali ke bentuk semula. Mereka memandang Reno dengan harapan, seolah menyadari bahwa akhirnya ada seseorang yang bisa membebaskan mereka. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Angkot itu mulai menyusut lagi, tidak lagi berbentuk kendaraan, tetapi kembali berubah menjadi kurung batang yang selama ini menjadi perangkap bagi roh-roh tersesat. Dinding angkot mulai runtuh, menampakkan bayangan kelam yang melilit seperti akar-akar pohon tua. Jeritan terdengar dari berbagai arah, seolah angkot itu tidak ingin melepaskan roh-roh yang sudah terperangkap di dalamnya. Dengan sisa tenaganya, Reno mengambil seutas tali kuning dan mengikatkannya di tangan Andi. "Kamu harus keluar sekarang," serunya. Andi menatapnya ragu. "Bagaimana denganmu?" Reno hanya tersenyum. "Aku akan memastikan ini berakhir." Seketika, Reno melemparkan jimat terakhirnya ke arah sopir angkot. Jimat itu meledak dengan cahaya terang yang membakar seluruh angkot hingga berubah menjadi abu. Kurung batang itu hancur berkeping-keping, dan suara jeritan sopir hantu itu menggema di seluruh jalan. Halim sebelum akhirnya menghilang bersama kabut. Andi terjatuh ke aspal. Ia menghirup udara dalam-dalam, merasakan dinginnya malam di kulitnya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia hidup, ia bebas. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling, Reno sudah tidak ada. Angkot berhantu itu benar-benar menghilang, seolah tak pernah ada. Beberapa minggu kemudian, jalan Halim kembali normal. Tidak ada lagi laporan tentang angkot misterius yang menjemput penumpang di tengah malam. Semua kembali seperti sedia kala. Namun, bagi Andi, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian, angin dingin berhembus di sekelilingnya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara samar yang sangat familiar. "Selamat tinggal, Andi." Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Andi tahu Reno telah mengorbankan dirinya agar yang lain bisa bebas.